Oke, di kesempatan kali ini gue bakal membahas film yang berjudul Killer Joe yang rilis pada tahun 2011. Film yang bergenre thriller drama ini mengisahkan pria yang bernama Joe, seorang detektif, tapi memiliki pekerjaan sampingan yang bertolak belakang dengan pekerjaan utamanya, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Suatu hari, ia mendapatkan pekerjaan sampingan dari seorang anak durhaka yang ingin melenyapkan ibunya untuk mendapatkan duit asuransi. Namun karena sang anak gak mampu membayar uang muka pada Joe, sehingga mau gak mau ia menjadikan adik perempuan yang imut dijadikan jaminan. Karena si detektif ini tergoda dengan tubuhnya yang semok, akhirnya ia berpikir untuk memanfaatkan sebagai alat bercocok tanam. Tanpa berbacot sangka, kita langsung gas ke alur ceritanya. Di derasnya hujan pada saat malam hari, Chris nampak membicarakan hal yang serius dengan Ansel ayahnya. Pada saat itu, sang ayah sudah bercerai dengan ibu Ansel dan sudah kawin lagi dengan Sarla. Chris curhat pada Ansel kalau dia sedang terlilit hutang dengan jumlah yang sangat banyak. Dia sadar kalau perekonomian Ansel tak kalah buruk dengannya. Lalu ia mengemukakan ide yang sinting, yaitu membunuh ibu kandungnya sendiri. Chris bilang bahwa ibunya memiliki polis asuransi jiwa yang lumayan besar, dan apabila ia maut maka uang itu akan sepenuhnya jatuh pada Date, adik Chris. Kebetulan saat itu Date diasuh oleh Ansel dan istri barunya, dan Chris menambahkan bahwa untuk melancarkan misi membunuhnya ia memakai jasa Joe, seorang detektif sekaligus pembunuh bayaran. Dan Joe meminta setengah uang asuransi jiwa yang akan didapat oleh Chris nantinya. Ansel yang mata duitan langsung menyetujui rencana anak lelakinya itu. Di rumah thriller milik Ansel, Date yang mengidap penyakit ngigo secara mengejutkan setuju dengan rencana sinting Chris tadi. Entah dari mana Date mengetahui hal itu semua. Suatu hari, Joe datang ke rumah Ansel untuk membahas kelanjutan dari rencana mereka. Date yang sedang sendirian di rumah dan lagi belajar kungfu lewat TV langsung dikagetkan dengan kedatangan Joe. Kemudian Joe dan Date pun berbincang-bincang membahas pekerjaan Joe sebagai detektif. Kepribadian Date yang terbuka dan polos itu membuat Joe tertarik pada gadis itu. Akhirnya Joe pun sadar bahwa Date lah yang akan menjadi eksekutor dalam rencana jahat mereka nanti. Kemudian Date mengungkapkan alasan ia berencana membunuh nyawa ibunya. Karena pada saat waktu kecil ibunya Date berusaha membunuh Date dengan cara mendekap wajahnya menggunakan bantal. Namun rencana itu gak berhasil. Saat Joe, Chris, dan Ansel mengadakan pertemuan, Joe menjabarkan persyaratan darinya. Dengan segala alasan membujuk Joe untuk dibayar nanti setelah menjalankan misi. Joe yang sudah nampak profesional dalam pekerjaannya langsung menolak rayuan Chris. Sebelum pergi, Joe bilang akan mempertimbangkan hal tersebut, asalkan Date yang menjadi jaminannya. Meski awalnya mereka berdua gak setuju dengan hal itu, dan pada akhirnya mereka terpaksa harus merelakan Date pada Joe. Malamnya, Date merasa ada yang aneh pada keluarganya karena hanya ia yang disuruh berdandan. Ansel pun ayahnya mulai bilang kalau nanti ia dan Chris akan pergi ke suatu tempat. Oke, jadi si Date ini akan makan malam berdua dengan si detektif Joe. Date yang merasa dirinya dalam bahaya jelas membuatnya sedih dan menangis di dalam kamarnya. Gak lama kemudian datanglah Joe. Date yang menangis ketakutan masih mengurung diri di kamarnya, dan karena Joe adalah seorang buaya pemburu apem, ia mampu meluluhkan hatinya Date dengan santuinya. Dan sambil menyiapkan makan malam, Date jujur pada Joe kalau bagian tubuhnya masih tersegel oleh Chibaku Tensei. Jadi Chibaku Tensei ini adalah segel terkuat di era peperangan desa Konoha melawan Madara. Kenapa ini malah ke Naruto anjing? Oke, lanjut. Date yang awalnya sangat takut, tiba-tiba ia terlihat nyaman dan berani melontarkan candaan pada Joe. Karena Joe bukan tipe yang suka basa-basi, ia pun langsung menyuruh Date untuk mengambil gaun yang sebelumnya ia pakai. Kecanggungan Date pun mulai bertambah besar pada saat Joe menyuruh Date untuk memakai gaunnya di depannya langsung. Bisa kalian lihat sendiri betapa liarnya Johnny Om Joe ini. Dan akhirnya Date dengan polosnya langsung mengganti pakaian tersebut di depan Joe. Date juga membeberkan pada Joe bahwa ia masih berumur 12 tahun. Karena sobat kecil Om Joe ini sudah berdiri tegak, ia sama sekali gak memperdulikan usia Date ini. Dan akhirnya terjadilah serangan kejutan dari Joe ke Date. Keesokan harinya, hutang Chris yang sudah jatuh tempo kembali ditagih oleh om-om yang bernama Digger. Karena Chris masih belum memiliki uang, akhirnya Chris harus mendapatkan tabokan manja oleh mereka. Di lain hari dengan wajah lebamnya, Chris menemui Joe dan ingin membatalkan rencana untuk membunuh ibu kandungnya.
Ia merasa sudah terlalu banyak melakukan hal buruk dan tak ingin melibatkan Date lagi dalam masalah ini. Namun sayang upaya Chris terlambat karena Joe sudah menjalankan misinya, dan di bagasi milik Joe terdapat jenazah ibu kandung Chris yang entah telah diperlakukan apa oleh Joe. Dengan mata, telinga, pundak, lutut, kaki, Chris melihat sendiri bagaimana Joe merekayasa kematian tersebut agar terlihat seperti kecelakaan akibat alkohol. Dan disinilah plot twist terjadi saat Ansel dan Sarla sedang mencari info tentang pencarian uang asuransi jiwa dari mantan istrinya. Terungkap bahwa wanita itu sama sekali tidak mencantumkan nama Date sebagai penerima asuransi apabila ia tiada, melainkan Rex, pacar dari ibu kandung Date, dan ternyata Chris dikebuli dan dimanfaatkan oleh Rex yang juga mengincar asuransi itu. Rex menghasut Chris untuk membunuh ibu kandungnya sendiri, dan Joe si detektif merupakan orang yang direkomendasikan langsung oleh si Rex. Date yang melihat kakaknya sedang terpuruk dalam penyesalan pun mencoba menenangkannya. Chris tiba-tiba mengajak Date untuk pergi ke tempat yang jauh tanpa diketahui siapapun. Date sebenarnya setuju dengan usulan tersebut. Namun sebelum ia pergi, ia ingin menemui Joe terlebih dahulu. Chris yang tak ingin rahasianya bocor dengan terpaksa mengabulkan keinginan adiknya. Di pemakaman, Chris nampak sangat menyesal atas kepergian sang ibu untuk selamanya. Beberapa saat kemudian, Chris menemui seseorang yang memberikannya sebuah senjata pistol. Dan sepertinya Chris memiliki rencana lain untuk sosok Joe. Di scene berikutnya, banyak fakta yang membuat gue sedikit kaget. Pada saat malam hari sesudah pulang dari pemakaman Ansel, Sarla dan Joe nampak sedang bersantap sambil mengobrol. Ansel dan Sarla mencoba menjelaskan pada Joe tentang kegagalan misi mereka dalam mendapatkan uang karena kebodohan Chris. Dengan wajah malas hidup, Joe menanyakan pada Sarla tentang besaran uang asuransi yang mereka incar. Tentu saja Sarla menyebutkan jumlah yang memang sudah mereka ketahui sejak mulai dari misi itu. Joe terus saja menanyai Sarla dengan pertanyaan seputar pembagian uang asuransi, dan Sarla pun nampak bingung dengan perilaku Joe saat itu. Dan akhirnya Joe membeberkan bahwa uang yang didapat dari asuransi orang yang kecelakaan adalah 2 kali lipat dari besaran jumlah yang ada. Ansel pun terkejut mendengar hal itu dan nampak gak mengetahui hal itu. Dan terkuaklah bahwa semua ini Sarla telah berselingkuh dari Ansel dan menghasut keluarga itu untuk melenyapkan nyawa dari ibu kandung Chris dan Date. Tentunya Sarla tak merencanakan semua itu sendirian, dan lebih mengejutkannya lagi orang yang membuatnya adalah Rex, yang tidak lain pacar dari emak Chris itu sendiri. Di sini Joe nampak gak peduli dengan perbedaan gender. Dengan kejam ia memberikan hukuman pada Sarla. Joe mengaku kalau Rex telah pergi dan memberikan seluruh uang asuransi itu padanya. Sepertinya Rex yang telah berkhianat juga telah dicincang oleh Joe. Dan scan paling yang gua suka dari film ini pun akhirnya datang, di mana Joe memaksa Sarla untuk menghisap paha ayam diletakkan di antara kedua kakinya, yang seolah sedang menghisap rudal kesayangan Joe. Dengan wajah penuh kenikmatan, Sarla terpaksa untuk menikmatinya juga. Joe juga mengancam akan memusnahkan keluarga itu apabila mereka membiarkan Chris pergi meninggalkan kota itu bersama Date. Dan nampaknya Joe sudah jatuh cinta pada Date. Suasana pun makin mencekam saat Joe hadir pada keluarga Ansel yang sudah berkumpul untuk makan malam bersamanya sebagai satu keluarga. Dengan wajah penuh semangat hidup, Joe mengabarkan pada keluarga itu kalau dia dan Date sudah saling jatuh cinta dan berencana untuk segera menikah. Dan anehnya setelah mendengar perkataan itu, Date malah tersipu malu, dan nampaknya perasaan itu juga benar-benar hadir dari hatinya Date. Ansel dan Sarla yang sadar kalau Joe merupakan pria yang berbahaya hanya pura-pura setuju atasan gagas tersebut, terkecuali Chris. Ia dengan berani menentang keinginan Joe untuk menikahi adiknya. Chris pun langsung menyuruh Date untuk bergegas dan bersiap pergi dengannya. Sontak kali itu memicu amarah Joe, tapi Chris langsung berdiri dan langsung menodongkan senjata itu pada Joe. Sarla yang merasa Joe lebih berbahaya dari Chris langsung menancapkan pisau itu pada tangan Chris, dan sontak senjata Chris langsung lepas. Melihat peluang emas itu, Joe langsung menyerbu Chris dan memberinya pelajaran sampai babak belur. Ansel dan Sarla yang takut pada Joe mau gak mau ikut membantu menahan badan Chris agar tidak bergerak saat dihajar. Date pun menangis dan memohon untuk berhenti melukai kakaknya, dan akhirnya Date pun nekat mengambil senjata dan menembak secara acak ke segala arah. Dan naasnya tembakan tersebut malah mengenai Chris dan Ansel. Film pun berakhir dengan Date yang menodongkan senjata
senjata pada Joe sambil berbicara bahwa ia hamil anak itu. Entah sinting atau memang sinting, Joe langsung bahagia mendengar kabar itu. Dan endingnya bisa kalian simpulkan sendiri apakah mungkin Joe yang akan mati atau sebaliknya Date yang akan mati. Oke, film pun akhirnya udahan bor. Mungkin cukup sekian dari pembahasan gua. Ingat, ambil sisi sesatnya dan buang sisi baiknya. Terima kasih sudah menonton. Salam Yakult.